setelah semua yang disampaikan, muncul satu potensi kesalahpahaman. Kalau hidup ini dibentuk dengan cara yang baru, apakah semua yang lama menjadi tidak berlaku? Apakah ini berarti aturan sebelumnya ditinggalkan? Apakah ini arah yang benar-benar baru, tanpa hubungan dengan yang sebelumnya? Dan di titik itulah pernyataan ini muncul. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kalimat ini langsung menghentikan asumsi yang salah. Karena apa yang disampaikan sejauh ini memang terasa berbeda, lebih dalam, lebih tajam, lebih menyentuh pusat. Dan itu bisa membuat orang berpikir bahwa yang lama sudah tidak relevan. Tapi arah yang diberikan justru sebaliknya. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak, karena kata menggenapi sering disalahpahami. Ini bukan sekadar mempertahankan, bukan juga sekadar mengulang. Ini membawa sesuatu ke bentuk yang utuh, seperti sebuah rancangan yang akhirnya diwujudkan dengan lengkap, atau seperti sesuatu yang sejak awal sudah ada, tapi baru sekarang terlihat jelas maksudnya. Dan disitulah letaknya. Apa yang disampaikan sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum. Ia justru membuka inti dari hukum itu sendiri. Sekarang kita masuk lebih dalam. Masalahnya bukan pada hukum itu. Masalahnya pada cara manusia memahaminya. Ketika hukum dipisahkan dari pusatnya, ia berubah menjadi aturan luar, sesuatu yang dijaga tanpa benar-benar dipahami, sesuatu yang dilakukan tanpa menyentuh hati. Dan disitulah jarak mulai muncul. Orang bisa terlihat benar tanpa benar-benar hidup benar. Sekarang arah yang diberikan menjadi jelas, bukan membuang hukum, bukan juga menambah aturan baru, tapi membawa kembali ke pusat, ke maksud yang sejak awal ada, ke arah yang tidak hanya terlihat di luar, tapi benar di dalam. Dan itu mengubah cara kita melihat semuanya. Sekarang perhatikan bagian ini. Selama belum lenyap langit dan bumi, ini menunjukkan bahwa yang dibicarakan bukan sesuatu yang sementara. Ini sesuatu yang berdiri kuat. Bukan karena bentuk luarnya, tapi karena maknanya. Dan makna itu tidak berubah. Sekarang kita sampai pada titik yang lebih tajam. Yesus tidak menurunkan standar. Ia justru memperdalamnya. Bukan hanya soal tindakan, tapi soal hati. Bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi dari mana itu berasal. Dan disitulah banyak orang mulai merasa tidak nyaman, karena lebih mudah mengatur tindakan daripada menghadapi pusat. Lebih mudah mengikuti aturan daripada diubah dari dalam. Tapi arah yang diberikan di sini tidak memberi ruang untuk setengah-setengah. Sekarang kita kembali ke diri kita. Apakah kita melihat kebenaran sebagai aturan atau sebagai arah hidup? Apakah kita berhenti di permukaan atau berani masuk ke pusatnya? Karena disitulah perbedaannya. Bukan antara lama dan baru, tapi antara luar dan dalam. Dan di titik ini, kita mulai melihat bahwa semua yang disampaikan sebelumnya tidak berdiri sendiri. Semuanya terhubung menuju satu arah yang sama, keutuhan.